Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia kelas IT 102, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu yaitu Ibu Vesa Asi Syifa Nurul Haq, Eskom MMSI. Oke, untuk soalnya yaitu membuat program atau source code menggunakan bahasa C++ di mana outputnya yaitu menu matrix dengan matriks berukuran atau dengan ordo 3 kali 3 dengan input angka. Nah, di sini nanti ada penjumlahan, pengurangan, determinan biasa, determinan ekspansi kofaktor, hukum distributif, dan hukum asosiatif. Nah, jadi dari program yang kita buat ini, menggunakan bahasa pemrograman C++, nanti kita bisa menghitung penjumlahan, pengurangan, determinan biasa, determinan ekspansi kofaktor, hukum distributif, dan hukum asosiatif dari metrik yang kita miliki. Nah, oke. Mungkin langsung saja kita bahas untuk programnya. Di sini saya sudah membuat program matrix di mana kita bisa menghitung beberapa operasi dari soal sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di bagian sini, kita menggunakan namespace std supaya nanti setiap ada kita butuhkan untuk input std itu kita tidak perlu menginputkan satu persatu. Jadi langsung saja kita ketikkan di sini using namespace std. Nah, terus untuk font size-nya itu nanti karena tadi untuk ukuran matriksnya itu yaitu 3 kali 3, jadi kita buat di sini const integernya size sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk fungsi di sini display matrix. Nah, di sini fungsinya itu untuk menampilkan matrix nanti, matrix yang kita miliki. Nah, terus di sini juga terdapat determinan 2 kali 2. Nah, di mana ini fungsinya untuk menghitung determinan matriks yang memiliki ukuran atau ordo 2 kali 2. Nah, terus di sini juga terdapat determinan 3 kali 3. Nah, di mana fungsinya itu yaitu untuk menghitung determinan matriks dengan ukuran atau ordo 3 kali 3. Nah, bisa kita lihat di sini integer, matrix, size. Nah, ini berarti nanti kita inputkan nilai dari matrix yang kita miliki. Nah, selanjutnya, untuk multiply matrix, nah ini berfungsi untuk perkalian dua matrix. Nah, nanti dari program ini, dari program C++ yang kita buat ini, nanti kita bisa juga mencari hasil perkalian dari dua matrix, yaitu matriks 3 kali 3. Nah, selanjutnya untuk get cofactor. Nah, ini berfungsi untuk menghitung cofactor matriks minor. Nah, nanti kita juga bisa menghitung cofactor matriksnya dari program yang sudah kita buat ini. Nah, terus nanti di sini ada integer temp buat temporary. Nah, ini nanti untuk menginputkan uh, nilai dari matriksnya. Terus di sini ada integer P dan Q, di mana ini artinya nanti untuk menunjukkan baris dan kolom. Nah, seperti yang kita tahu, jadi metrik itu kan dia memiliki baris dan kolom. Nah, selanjutnya, determinan cofactor expansion. Nah, nanti kita juga bisa menghitung di sini determinan matriks
dengan ekspansi kofaktor sesuai soal yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan fungsi kofaktor, determinan kofaktor expansion ya, untuk fungsi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada add matrix, di mana fungsi ini digunakan untuk penjumlahan matriks. Nah, tadi kan ada penjumlahan, pengurangan. Nah, di sini untuk penjumlahan kita menggunakan fungsi add matrix. Nah, di sini nanti kita bisa menjumlahkan nilai matriks yang kita miliki. Misal kita memiliki matriks A dan B. Nah, nanti untuk nilai matriks A dan B itu nanti kita bisa jumlahkan menggunakan program ini. Terus di sini ada subtract matrix. Nanti kita gunakan untuk menghitung pengurangan matriks. Terus untuk di bagian ini, nah nanti kita bisa menginputkan nilai matriks yang kita miliki. Misal di sini kita ada nilai matriks A, nanti bisa kita inputkan untuk nilainya, termasuk nanti untuk matriks B. Untuk nilainya nanti bisa kita inputkan juga. Nah, ini buat si out atau outputnya nanti yang muncul di program kita. Nah, nanti kita bisa menginputkan nilai matriks yang kita miliki, masing-masing nilai matriks nilai A, matriks A dan matriks B. Nah, selanjutnya di sini in quiz, di mana kita bisa menghitung matriks yang kita miliki, baik itu menghitung penjumlahannya, pengurangan antar matriks, determinan biasa, determinan ekspansi kofaktor, hukum distribusi, atau hukum asosiatif, hukum distributif. Ya. Nah, jadi nanti ini akan menjadi output dari program kita. Kita bisa memilih salah satu apa yang ingin kita proses dari program ini gitu. Misal kita mau menjumlahkan matriks, jadi kita pilih satu, atau kita mau pengurangan matriks, mau menghitung pengurangan matriks itu bisa kita pilih dua, atau mungkin yang lain seperti determinan biasa bisa kita pilih nanti kita inputkan nilainya itu tiga. Terus untuk determinan ekspansi kofaktor bisa kita inputkan nilainya 4, dan hukum distributif nanti bisa kita inputkan nilainya itu 5. Terus untuk hukum asosiatif, untuk mencari hasilnya kita bisa menginputkan nilainya 6. Ini untuk choice atau pilihan yang bisa kita inputkan nanti ketika kita sudah menjalankan programnya. Nah, nanti kita akan coba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini ada switch choice, di mana case pertama. Nah, ini digunakan untuk penjumlahan matriks yang kita miliki. Misal kita memiliki matriks A dan B, jadi kita bisa menjumlahkan matriks A dan B. Nah, terus untuk case kedua, ini untuk pengurangan. Yang ketiga untuk menentukan matriks A dan menentukan determinan matriks A dan determinan matriks B. Terus untuk case 4, ini nanti kita menentukan determinan ekspansi kofaktor matriks A dan determinan ekspansi kofaktor matriks B. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang tadi, yaitu determinan kofaktor expansion untuk matriks A dan matriks B. Nah, untuk case kelima, nah ini yang untuk hukum distributif tadi, dan yang keenam untuk hukum asosiatif. Nah, untuk kedua fungsi atau hukum ini, distributif dan asosiatif, kita akan menambahkan satu matriks lagi, yaitu nanti matriks C. Nah, untuk rumusnya itu nanti bisa seperti ini buat distributif, yaitu A kali B tambah C. Terus untuk asosiatif menggunakan rumus A kali B kali C. Nah, nanti kita akan coba untuk jalankan programnya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari program.
mungkin tambahan sedikit untuk si out yang akan muncul ketika pilihannya itu tidak ada di pilihan yang di dalam program kita ini, maka akan muncul outputnya pilihan tidak valid. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja coba kita jalankan untuk programnya. Oke, eh, nah di sini untuk exe atau file aplikasinya itu udah terbuat karena udah di running sebelumnya ya. Coba pertama saya coba delete dulu. Oke. Nah, terus sekarang kita coba jalankan program yang kita miliki ini. Kita stop dulu karena masih running. Oke, sekarang kita coba jalankan untuk program yang sudah kita buat ini. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian terminal. Nah, terus ini file exe-nya udah muncul kembali. Terus kita arahkan ke arah file yang file C++ yang udah kita bikin ini. Terus langsung saja kita jalankan. Nah, ini kita sudah masuk, udah running programnya. Jadi kita tinggal masukkan nih untuk nilai metriknya. Mungkin yang pertama kita mau mencari hasil penjumlahan dari metrik terlebih dahulu. Nah, saya sudah menyiapkan untuk nilai matriksnya itu kita menggunakan yang ini, yaitu untuk matriks A itu nilainya adalah 1488. Nah, ini kita masukkannya per baris ya. Nah, terus kita masukkan kembali 576 76. Selanjutnya baris ketiga 329 329. Oke, sekarang kita masukkan untuk matriks B, di mana matriks B itu adalah 925. Selanjutnya kita inputkan untuk baris kedua yaitu 368. Selanjutnya 741. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih. Kita dengan nilai matriks yang sudah kita inputkan tadi, kita mau menghitung apa. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangan, determinan biasa, menentukan determinan ekspansi kofaktor, hukum distributif, dan hukum asosiatif. Nah, mungkin ini kita akan coba satu persatu ya. Nah, pertama kita coba dulu untuk penjumlahan, kita pilih satu di sini, terus langsung saja kita enter. Nah, di sini akan ketemu hasilnya. Hasil penjumlahan matriks A tambah matriks B yaitu 10, 6, 13, 8, 13, 14, 10, 6, 10. Nah, itu hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Nah, mungkin kita mau cari untuk pengurangannya. Jadi kita masukin lagi untuk nilai matriksnya. Ini saya coba masukkan kembali untuk nilai matriksnya. Kita masukkan matriks B 925. Selanjutnya 329. Oke, tadi kita mau mencari hasil pengurangan kedua metrik tersebut. Kita pilih 2. Nah, akan ketemu hasilnya. Hasil pengurangan matriks A kurang B yaitu min 8, 2, 3, 2, 1, min 2, 0, 0, 0. Itu hasil pengurangan dari matriks. Nah, mungkin sedikit kita bahas nih buat matriksnya. Nah, untuk mencari matriks itu kan berarti
ketika kita ada penjumlahan matriks berarti kita tambahkan. Nah, ini di bagian ini kolom pertama, yang ini sampai ke bawah, ini kolom pertama, berarti 1 tambah 9, terus 4 ditambah 2, terus 8 ditambah 5. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu untuk syarat penjumlahan dan pengurangan itu kan ordonya itu harus sama. Misal metrik A memiliki ordo 3, 3 kali 3. Jadi metrik B itu harus memiliki ordo 3 kali 3 juga. Gitu. Nah, penjumlahnya tinggal 1 tambah 9, 4 tambah 2, 8 tambah 5, terus 5 tambah 3, 7 tambah 6, terus 6 tambah 8. Nah, begitu pun seterusnya. Nanti tinggal kita jumlahkan dan ketemu hasilnya seperti yang di program kita ini. Itu. Seperti ini ya. Ini untuk hasilnya. Oke, selanjutnya kita mau mencari yang ketiga itu determinan biasa. Nah, ini seperti biasa kita masukin kembali 148 nilai matriksnya, terus 5, 7, 6, terus 329, untuk B 925, 368, 41. Nah, sekarang kita mencari untuk determinan biasa. Kita pilih 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil metrik A sama dengan 1, determinan metrik B min 490. Nah, selanjutnya kita mau mencari untuk determinan ekspansi kofaktor. Nah, tinggal kita masukkan kembali 148, terus 39, terus 9, ya untuk metrik B-nya 925, 368, 741. Sekarang kita pilih nomor 4 untuk menentukan determinan ekspansi kofaktornya. Nah, di sini udah mendapatkan hasil determinan ekspansi kofaktor metrik A itu yaitu min 145, determinan ekspansi kofaktor metrik B yaitu min 278. Nah, selanjutnya kita ingin mencari untuk hukum distributif dan hukum asosiatif. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Sekarang kita masukkan dulu untuk nilainya. Matriks A 148, 576, 329. Kita masukkan nilai matriks B 925, 368, 741. Nah, kita pilih untuk hukum distributif, yaitu nomor 5. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nilai matriks C. Nah, sesuai dari program yang kita sebelumnya, yaitu program yang case 5 ini. Nah, itu kita diminta untuk inputkan nilai C supaya sesuai dengan rumus hukum distributif, yaitu A kali B tambah C. Sekarang kita masukkan untuk nilai matriks C, yaitu 829, 468, 641. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil A kali B tambah C, yaitu 149, 116, 94,
211, 152, 194, 182, 108, 92. Nah, terakhir kita mencari untuk nilai hukum asosiatif. Nah, ini kita inputkan kembali untuk nilai matriks A-nya itu yaitu 148, terus 576, terus 329. Nah, selanjutnya kita inputkan untuk nilai matriks B 925, terus 368, selanjutnya 741. Nah, terakhir kita pilih untuk hukum asosiatif yaitu nomor 6. Nah, kita menginputkan untuk nilai matriks C. Nah, sesuai rumusnya juga, di mana hukum asosiatif yaitu rumusnya adalah A kali B kali C. Nah, itu untuk rumusnya ketika kita memiliki matriks A, B, dan C. Nah, sekarang kita inputkan nilai matriks C-nya itu 829, terus 468, terus 641. Nah, maka akan ketemu hasilnya yaitu 1118, 682, 1202, 1690, 1020, 1667, 1224, 676, 1336. Itu hasil hukum asosiatifnya. Nah, itulah beberapa pembahasan dari soal yang diberikan mengenai penjumlahan, pengurangan, determinan, terus determinan ekspansi kofaktor, hukum distributif, dan hukum asosiatif. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang program yang sudah dibuat untuk menjawab soal ujian tengah semester ini. Nah, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Nah, mungkin itu pembahasan untuk soal UTS atau ujian tengah semester mata kuliah aljabar linear. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.